Display ya, para mahasiswa ya. Sudah, Pak. Sudah, baik, makasih. Sudah, Pak. Oke, yang kedua, ini juga urutannya tidak sesuai dengan petunjuk. Saya konsep cara pengambilan data dan prinsip dasar dari spektroskopi gamma. Kalau di urutannya nanti silakan baca di petunjuk praktikum yang sudah kita kirim ke saudara. Ini masih STN ya, belum sempat saya rubah. Kita masuk ke dasar teori sampai alat, kemudian untuk langkah percobaan lihat di petunjuk data pembahasan nanti apa yang harus Anda ambil gitu ya. Nah, identifikasi isotop dengan ya spektroskopi gamma ini nanti ada dua, saya dan Pak Karman ya, ada yang pakai MCA, ada yang pakai manual secara bin power modul. Agar bisa mampu memahami atau mampu teknik dasar penggunaan tenaga sinar gamma, melakukan nanti kita belajar tentang bagaimana kalibrasi energi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sumber radioaktif, sumber X. Dan saya punya sumber X yang tidak diketahui energinya, bisa kita ukur sumber energinya dengan kita melakukan kalibrasi, gitu ya, kalibrasi dengan sumber standar, gitu ya. Ini sistem pencacah. Dulu pernah saya disiplinkan kalau di ADPR ya, kalau seingat saya kira tidak saya ulang, ada sistem dengan diferensial dan sistem pencacah spektroskopi. Gambar ini dulu pernah saya jelaskan ya di ADPR ya. Sudah ya, Revinda ya, Revinda. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Sudah saya enggak saya jelaskan. Nanti ada pertanyaan, silakan Anda tanya. Oke, spektrum nuklir ada analisis sumber dengan menggunakan energi, ada sebanding, maka ada distribusi tinggi pulsa, maka dengan scanning tinggi pulsa, maka diperlukan spektrum. Nah, spektrum ini identifikasi isotop, ya, identifikasi isotop. Nah, ini sudah saya jelaskan juga, sudah saya ujikan di UAS kemarin. Ini saya kira ini sudah clear untuk ini adalah di CRO, di output. Ini output apa ya kalau gambar begini ya? Sudah saya ujikan loh. Output apa kalau Anda bisa melihat ini dari mana ini? Anissa, Suci. Terus Anda bisa melihat gambar ini kira-kira terdisplay di mana ya ini ya kalau di spektroskopi gamma ya? Anissa? Ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Angelina, Diva, ini gambar ini kalau Anda melihat bisa terlihat saat Anda di lab itu kira-kira melihatnya dari output dari mana ya? Dari spektroskopi itu ada detektor ya, kemudian ada ada preamp, ada HP, ada linear amplifier, ada TSCA, ada counter, ada timer yang terpasang di bin power modul. Nah, ini output yang terlihat ini kira-kira bisa terlihat itu kalau terdisplay di mana ini ya? Angelina, Diva. Di MCA bukan, Pak? Oh, enggak di MCA ini. Nanti kalau di MCA yang sebelah kanan ini. Ini kan T fungsi tegangan, T fungsi tinggi pulsa. Kalau yang MCA itu cacah fungsi nomor kanal. Ya. Kalau yang di MCA yang ini, yang gambar kanan. Ini gambar di MCA nanti bisa terdisplay di MCA ini. Kalau yang gambar kiri ini, coba diingat. Siapa yang tahu tinggi pulsa fungsi T, sumbu X-nya T, sumbu Y-nya tinggi pulsa itu berarti terdisplay di mana? TSCA, Pak? Oh, tidak. TSCA kan digital. Ini kan analog ini. Amplifier ya, Pak? Keluaran amplifier. Oke, betul. Keluaran amplifier. Tapi keluaran amplifier ini bisa terlihat, kita harus melihat ini pakai alat apa? Betul, ini keluaran amplifier. Hamam, tahu nggak? Hamam Ahmad, bisa dengar suara saya? Nah, outputnya ini benar tadi, jawaban tadi ini adalah keluaran amplifier. Kalau keluaran TSC itu digital, keluaran amplifier itu kan analog. Nah, ini bisa kalau yang kanan, ya, yang kanan, ini kan ini terlihat tadi jadi jawab Revinda tadi ya. Ini adalah keluaran MCA bisa terdisplay ini, channel, fungsi, nomor kanal. Tapi kalau yang tinggi pulsa, fungsi T ini waktu ya, tinggi pulsa ini
keluaran amplifier betul. Tapi ini bisa terlihat, kalau Anda bisa melihat ini di mana, Mas Hamam Ahmad? Bisa terlihat ini, bisa dilihat ini, nanti di lab. Di mana kira-kira? Bisa terbaca di dalam kita, oh ini posisi peak-nya ini sekian volt. Ini bisa terbaca di mana ya? Mas Hamam, tahu? Lupa, Pak. Lupa. SCA bukan? Terlihat di SCA. bukan. Jadi input dari SCA itu kan output dari linear amplifier. Output linear amplifier itu analog atau digital? Output linear amplifier itu analog atau digital? Analog, Pak. Analog. Nah, masuk ke TSCA, output dari TSCA digital, oke. Sekarang ini analog atau digital? Yang gambar kiri ini? Analog, Pak. Analog. Sekarang ini bisa terlihat, kalau saudara nanti di lab, ini bisa dilihat di mana? Anda bisa melihat gambar ini di mana? Yang tahu, mahasiswa? Salah nggak apa-apa, belajar kok. Jawab. Dominik, bisa jawab nggak? Osiloskop. Oke. Cinta Wulandari. Cinta? Iya, Pak. Ini bisa saya lihat di mana gambar ini. Walaupun nanti gambarnya tidak persis Gaussian gitu ya, mungkin nanti semi Gaussian loh ya. Karena alat itu susah kalau Gaussian gitu, mungkin nanti semi Gaussian mungkin nanti terlihat. Ini terlihat di mana ini ya? Terlihat di CRO. Nanti kita buktikan ya. Anda dari output dari linear amplifier di samping masuk ke TSCA, saudara pakai TBNC ya, pakai TBNC Anda masukkan pakai kabel koaksial, kemudian output dari amplifier itu yang satu masuk ke TSCA, karena TBNC kan bisa mencabang itu. Yang satu Anda masukkan ke alat ukur nama katoda ray oscilloscope CRO. Nah, Anda masukkan ke CRO, ini akan terlihat tergantung dari tapi nggak Gaussian gitu ya, mungkin agak semi Gaussian nanti CRO. Kira-kira kalau begini ini, yang tebel ini menandakan apa? Siapa yang tahu ya? Ini kalau ini benar-benar ada dari sumber radioaktif loh ya, sumber radioaktif output yang dari sumber radioaktif pada detektor NiTl, kemudian atau kan detektor yang bisa mendifferent energi, kemudian ada AV-nya yang untuk mensuplai detektor, ada PM-nya, ada linear amplifier, di outputkan melalui TSC, yang satu masuk ke CRO. Ini kalau begini ini kita kira-kira sumbernya single peak atau double peak atau multi peak kalau gambarnya seperti ini. Siapa yang tahu? Ini adalah Single ya, Pak? single peak. Ini single peak. Ini kalau ini saya transfer ke sini seperti ini gambarnya. Ini katakan cesium 37. Cesium itu berapa energinya? Single peak ya. Berapa energinya? 662 kilo elektron volt. Nah, maka ini pada window-window yang saya merah-merah ini dari titik awal sampai titik akhir ini saya katakan ini cacah tinggi pulsa 1 ini pada cacah tertentu, cacah kedua ini kan pakai diskriminator ini pakai TSCA. Kemudian sampai ke sini kalau pakai TSCA ya harus di manual, tapi kalau pakai MCA ya masing-masing window ini tergantung. Berarti katakan contoh simple sederhana ya, saya punya MCA 1 kilobyte. 1 kilobyte itu berapa bit ya? 1 kilo, siapa yang tahu? 1 kilo pernah kan saya diskusikan dulu. 1 kilo berarti 2 pangkat berapa? 1 kilobyte. Aflia lam 1 kilobyte itu berapa ya? Aflia, dengar suara saya? Nah, berapa? 1 kilobyte itu berapa bit? Dulu Pak Jiwo ya.
elektron digital ya. Berapa ingatnya? 1 kilobyte. Masuk 1 kilobyte 8.000? Belum betul. Dikri berapa? 64 ya, Pak. Hah? Belum betul. Rahmat Farhan Habibi. Rahmat Farhan Habibi, dengar suara saya? Rahmat tadi katanya keluar, Pak. Rahmat. Oh, keluar? Jaringannya, Pak, bermasalah. Oh, tadi jaringannya ya, oke. Lagi coba masuk lagi. Ya, Ruth Anastasia. Berapa, Ruth? 1 kilobyte. 1024 ya, Pak. Oh, betul. Ruth Anastasia, 1024 ya. Berarti 2 pangkat berapa? 10, Pak. Iya, 2 pangkat 10. Jadi harus ingat ya, 1 kilobyte adalah, benar itu Ruth Anastasia itu, 1 kilobyte adalah 1024. 2 kilobyte berarti, berapa kilobyte berarti berapa? 2 kilobyte berarti 2 kalinya berarti 2048 dan seterusnya itu. Berarti kalau 1 kilobyte katakan misalnya ideal standar nuklir interaksi modul, standar NIM itu output linear amplifier maksimal berapa? Berapa ayo? Siapa yang tahu? Standar NIM output linear amplifier 10 ya, Pak. 10 volt. Oke, makasih jawabannya. 10 volt. Berarti kalau 10 volt, kalau 1 kilobyte, 1 kilobyte berarti kan 1024, berarti ya gampangnya saja kan 10 milivolt dalam setiap window, 10 milivolt ya, kurang ya 9, berapa ya. Katakan 1000 berarti 10 milivolt. Berarti setiap window ini, setiap window ini adalah 10 milivolt karena 10 volt dibagi 1024 sekitar 10 volt kurang sedikit, 10 volt lah gitu ya. Berarti window ini 10 volt. Kalau Anda bagi ini berarti N1, N2 sampai NN cacahnya itu Anda plotkan di sini. Kalau plotnya ini berarti yang tebal ini menunjukkan pada efek fotolistrik di sini. Efek fotolistrik di sini berarti ini adalah peak dari cesium 137 tadi. Kalau transfer dari output amplifier ini kemudian masuk ke, kalau MCA langsung multi channel analyzer, kalau itu masuk ada terdisplay ini. Ya, terdisplay ini contoh saja. Nanti kalau nanti ada apa namanya nanti ada apa namanya ini lebar atau apa namanya atau sempit, itu tergantung dari resolusi dari detektor yang kita pakai resolusinya. Jadi kalau detektor ada ciri khasnya, ada resolusi, ada efisiensi ya. Resolusi, ada efisiensi. Dulu pernah ceritakan itu ya. Jangan lupa ya, itu efisiensi harus di review lagi ya. Ya, ini sudah saya ucapkan kemarin. Untuk ada pertanyaan dari sini. Nah, nanti salah satunya untuk praktikum saudara itu ada sumber-sumber standar yang kita pakai yang tahu energinya. Kemudian kita ada sumber X, Anda mengidentifikasi sumber X itu energinya berapa. Nah, kalau energi diketahui dengan grafik regresi linear dari yang sudah ada, kalau yang pakai MCA sudah otomatis bisa dimasukkan di mengkalibrasi, tapi kalau yang secara manual nanti harus Anda membuat regresi dengan data-data itu buat Anda buat apa namanya, karena kan itu perubahan tegangan diskriminator di TSCA. Nah, itu nanti akan ketemu berapa pada cacah tertinggi pada tegangan diskriminator tertentu, kemudian Anda plotkan, kemudian Anda beregresi pada sumber X yang tidak diketahui itu kan pada tegangan tertentu. Nah, maka masukkan ke regresi linear, masuk ke ini energinya sekian. Kalau energi diketahui, Anda pakai tabel radioisotop, maka diketahui isotopnya apa. Nanti ini dikalibrasi pakai 2 sumber standar aja, misalnya pakai cesium, energinya 662, kemudian pakai kobalt kan 2 double peak kan, kobalt energinya berapa dan berapa ya.
1,17 sama 1,33, Pak. Oke, baik, makasih jawabnya. Benar ya, 1,7. MEF, KEF. Satuannya kalau koma berarti MEF atau KEF? Tadi MEF, Pak. MEF, oke betul. 1 MEF 10 pangkat 3. Oke, makasih. Oke, Ida tadi ya? Apa Ida? Siapa? Siapa jawab tadi? Diva, Pak. Oh, Diva. Oke, makasih Diva. Oke, makasih. Itu ya, ada pertanyaan dari sini. Oke, ada pertanyaan. Kalau tidak, saya anggap ini paham ya. Oke, sebentar. Ada yang boleh atau tanya, silakan. Kalau tidak, kita lanjut. Kemudian, kalau ini menghitung aktivitas yang tempat saya, yang saya nanti dan tadi yang mungkin di tempat Bu Rizky atau Pak Karman nanti ya, lihat di tunjuknya ya. Tapi kalau menghitung aktivitas sampel, prinsipnya ada sampel, R sampel, efisiensi standar, dan kan P-nya itu probability ya, probabilitas. Tahu ya probabilitas ya, kalau aktivitas sampelnya nanti R sampel, R standar kalikan aktivitas standar. Ini saya kira rumus simpel yang Anda tinggal masukkan aja. Spektroskopinya ini nanti kalau Anda pakai akuspek, pakai NCA komputer langsung dari amplifier Anda, ini sudah satu set ya. Kalau yang punya untuk yang ini nanti, ini yang CDTI Bu Rizky yang CDTI nanti. Nah, ini spektrum energinya. Kalau yang dipakai multimeter MCA nanti langsung bisa terdisplay, bisa lihat FYM-nya, bisa lihat kalau FYM kita ketemu kan resolusinya ketemu. Kalau resolusi kan FYM per energi peak ya maksudnya ya, kalikan 100%. Itu ya. Kalau NTL ini fungsi energi ya. Kalau energi ini contoh aja misalnya untuk 100 keV R-nya 14%. Satu map ada 7% ini bisa dihitung pada posisi saudara nanti di spektroskopi pakai MCA. Ini kalau Anda menghitung resolusi untuk yang untuk bisa pakai channel ya. Kalau channel ya channel bawah, kalau ini kev juga. Kalau ini sempit atau lebarnya FEM tergantung resolusi dari detektor yang kita gunakan. Macam-macam ini. Kalau kalau detektor semikonduktor biasanya ini sempit, sehingga untuk mendifferent energi yang berdekatan akan lebih baik pakai detektor semikonduktor dibandingkan dengan detektor NITR karena dia resolusinya lebih bagus. Maka membedakan peak-peak yang berdekatan akan lebih bagus. Tuh, ini oke. Ini kalau untuk kalau Anda menghitung cacah untuk hasil itu kan harus cacah netonya, maka cacah neto adalah cacah gross dikurangi cacah background. Cacah background itu mencacah belum ada sumber radioaktif, Anda mencacahkan ada sumber radioaktif latar. Itu nanti kemudian Anda nyacah sampel, maka perhitungannya pada cacah neto. Nah, kalau Anda pakai MCA bisa Anda langsung pada cacah area ini bisa pakai region of interest ya langsung di ROI. Nanti akan diberitahu untuk bagaimana cara ROI ini nanti di lab. Ini alat dan bahan, saya kira ada di prosedur, ada di petunjuk masing-masing. Ini tidak prosedur masing-masing petunjuknya, silakan baca sendiri. Percobaan resolusinya Anda baca sendiri tergantung dari petunjuk yang sudah kita bagikan. Ini untuk untuk resolusi energinya, kalibrasinya sudah ada contoh-contoh ini. Ini contoh saja ini kalau kita mengkalibrasi energi, nomor kanalnya, kemudian ini energinya tertentu, nomor kanal tertentu, maka bisa bisa dibuat grafik ya. Grafik energi fungsi nomor channel. Kemudian sehingga ada persamaan regresinya
Kemudian ini linear nanti ya. Kemudian nanti kita tentukan sumber X-nya berapa, energinya diketahui pada nomor tertentu. Nah, masukkan ke persamaan akan ketemu energinya. Kalau energi ketemu di tabel isotop akan muncul. Di file di komputer ada nanti tabel isotopnya. Kemudian kalau untuk kalibrasi efisiensi, ya ini cap berapa cacahnya masing-masing untuk energi tertentu, maka berapa becquerel Anda masukkan di sini, kemudian dibuat satu grafiknya. Kalau yang ini nanti pada posisi energi lebih besar, maka efisiensi lebih tinggi atau lebih rendah ya? Kalau dari data ini nanti dibuat grafik energi fungsi efisiensi itu. Kalau energinya lebih tinggi, maka efisiensi lebih rendah atau lebih tinggi? Rendah ya Pak. Lebih rendah, ya betul, lebih rendah. Nanti buktikan saja saat Anda praktik. Itu kemudian ini kalau ini ini dulu saat tahun kemarin untuk yang online ya, besok kan offline ya. Jadi silakan Anda di petunjuk, nanti kita saat saudara praktikum di lab. Saya kira itu penjelasan yang kedua yang dapat saya sampaikan. Ada 1 jam cukup saya kira untuk penjelasan praktikum ini. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh. Nanti kan sebelum praktikum juga kita beri informasi penjelasan juga untuk mengoperasikan alatnya ya. Ada pertanyaan? Nanti saya share di grup untuk bisa dibaca sambil saudara membaca petunjuknya ya. Jadi ini Anda baca, petunjuk sahabat Anda baca, nanti kita diskusikan lagi kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan di lab besok ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian penjelasan saya. Kemudian nanti di hari Senin yang akan datang sesuai jadwal dari asisten yang berikutnya penjelasan 3 minggu. Bu Ayu, Bu Rizky, dan Pak Karman. Kemudian setelah itu selesai, kalau kita belum bisa ke lab, itu belum UTS ya. Nanti kita buat soal tes ya. Nah, guys, nanti baru kita mulai praktikum. Jadi jadwal itu saya geser nanti. Kita geser setelah UTS baru kita praktikum ke lab. Tapi pas hari Seninnya nanti tetap kita ada jadwal itu. Nanti kalau pas setelah selesai penjelasan ada tes, kalau masih ada waktu sebelum UTS nanti kita isi untuk mungkin bagaimana pengambilan data dan sebagainya nanti supaya tidak vakum. Gitu ya para mahasiswa. Ada yang belum hadir, nanti saya infokan ke asisten yang lain, karena ini kan harus masing-masing asisten untuk dibagi 999 untuk mengabsen dari peserta di setiap pertemuan. Oke, ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, terima kasih atas perhatiannya. Karena ini masih banyak waktu, silakan Anda, ada tugas saya, bisa Anda memulai ya. Ada tugas makalah di interaksi nuklir dan makalah di keselamatan dan keamanan. Tadi bisa Anda mulai untuk membuat atau mencari referen yang ada. Lebih banyak yang Anda baca referennya, maka makalah akan lebih bagus karena pembahasannya akan lebih luas di situ ya. Dan referen Anda tampilkan di dalam tulisan saudara supaya kita tahu Anda referen. Itu saya kira kalau tidak ada, saya cukup terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.